Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Tayangan kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses terbentuknya CT jenuh atau proses terjadinya CT jenuh di current transformer atau terapa arus. Baik, di layar teman-teman kita bisa melihat ada terkait trafo instrumen atau current transformer. Jadi di sini saya hanya akan menampilkan beberapa sebenarnya estimasi atau perkiraan tegangan lutut, besar tegangan lutut yang dimiliki oleh suatu CT tersebut. Baik, di sini saya akan masuk bahas tentang materi CT, materi current transformer. Saya hanya akan membahas terkait perhitungan atau beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung berapa tegangan lutut dari suatu CT. Baik, saya akan langsung ke perhitungan. Untuk rumus CT sendiri kita bisa melihat ya, untuk mensimulasikan ini bagaimana saya bisa mengetahui, memperkirakan ini VK-nya atau tegangan lututnya, kurva sini poinnya itu di berapa volt, sehingga kita bisa memperkirakan dengan total burden yang ada, kita bisa memperkirakan arus maksimum yang bisa dihasilkan, arus maksimum yang masih bisa di akomodir oleh CT ini tanpa menghasilkan error atau kesalahan pembacaan yang berarti sekunder, ini di angka atau di arus berapa ampere. Baik, dari rumus ini kita bisa melihat VA ini adalah burdennya, berapa burden pengenalnya, ini satuannya VA. Jadi di sini ada selain VA juga kita melihat ada kelas dan ada akurasi limit faktor. Jadi kelas 5 atau 10P, kemudian di belakang ini ada X, ini kita bisa angkanya masih bisa 10, bisa 20. Jadi inilah akurasi limit faktor itu. Jadi kalau ada kelasnya 5P 20 atau 5P 30 atau 10P 20 atau 10P 30, maka angka di belakang P ini adalah akurasi limit faktor. Jadi inilah faktor kali arus nominal hingga nilai akurasi yang dideklarasi itu masih dipertahankan dengan beban yang terhubung. Baik, kita langsung ke rumus tadi. Ini rumusnya. Di contoh kasus ini kita bisa melihat contoh kasusnya adalah 7226 ampere. Di contoh ini sebenarnya hanya untuk mengecek apakah tegangan lutut yang dimiliki oleh suatu CT atau oleh CT ini apakah lebih besar dari tegangan sekunder pada saat dia dibebani dengan load R beban, R CT dan R load. Ini dikalikan dengan arus gangguan maksimum di busbar ini, itu masih memadai apa atau tidak. Oke, di sini rumusnya adalah apabila di sini syaratnya adalah apabila tegangan lutut masih lebih besar dari tegangan sekunder. Baik, kita coba masukkan ke sini. Kita adalah ini 10,5. Ini adalah 2,5. 0,26. Kemudian akurasi limit faktornya, LF nya adalah 20. Di
sini ada kelas 10P20, maka ALF-nya adalah di 20. Kelasnya berikutnya ada frekuensi 50 Hz karena kita di Indonesia 50 Hz ya. Oke, selanjutnya kita akan ini arus nominalnya belum diisi. Arus nominalnya adalah 1000 per 5 ampere. 1000 per 5 ampere. Sehingga ini kita bisa melihat ini VK-nya belum ya. Untuk air load-nya 0,15. Oke, kita bisa melihat ini sesuai dengan hitungan ya. 56 volt, jadi rumusnya adalah ini VA dikali ALF dibagi dengan IN arus nominal sekunder ditambah dengan perkalian antara RCT dikali arus nominal 5 ampere tadi yang sekunder dikali dengan akurasi imitator, sehingga kita memperoleh angka besar tegangan lutut untuk VT ini adalah 56 volt. Nah, selanjutnya adalah dengan arus 7226 seharusnya sesuai dengan teori ini tidak ada masalah dengan CT yang kita punya sekarang ini. Kita lihat seperti apa sinus tegangannya dan seperti apa fluxnya. Kita lihat di sini ada 7226 ampere. Masih normal ya, tegangannya masih normal di berapa ini ya, sekitar 20-an volt ya untuk tegangan sekundernya. Masih cukup, ini masih cukup untuk kita melewatkan arus ya untuk di sisi sekunder. Selanjutnya kita melihat berapa sebenarnya arus maksimum yang bisa dilewatkan oleh aset ini pada saat terjadi gangguan. Jadi sesuai dengan hitungan kita di sini ada 27 A ya, 27 KA sebenarnya CT ini masih mampu tanpa ada kesalahan pembacaan di sisi sekunder. Jadi kita bisa masukkan angka ini kita masukkan di 0,15, kita jumlahkan dengan 0,02, totalnya adalah 0,17 ya sini harusnya 0,17. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memperoleh nilai dari nilai arus maksimum yang masih bisa ditolerir atau masih bisa diakomodir oleh CT ini dengan total barden sekian 0,26 tambah 0,17 itu masih bisa diakomodir sebesar 26 KA. Kita masukkan pembacaannya seperti apa, pembacaan sinus tegangan seperti apa dengan arus 26,46 KA ini. Kita masukkan 26,046,51. Ini harusnya masih normal ya. Ini tegangannya masih normal. Nah, pada saat arus yang terbaca di primer, gangguan yang terjadi pada saat terjadi hubung singkat dan itu dibaca oleh CT primer, maka kita coba simulasikan seperti apa yang terjadi. Kita melihat dengan barden yang ada, dengan barden sekian, kita punya arus gangguan maksimum itu sebesar 26.000 ampere. Nah, kita ambil case ini nggak ada perubahan dengan total barden yang disuplai oleh CT ini. Kita coba naikkan angkanya sebesar mungkin lebih besar 300 ampere dari ini, 26.346 ampere misalkan. Maka yang terjadi dengan CT ini harusnya sudah ada kesalahan pembacaan atau sudah mulai jenuh CT-nya. Nah, kita bisa melihat ini ada nilai yang terpotong sehingga dari tegangan ini tidak bisa menghasilkan flux yang kemudian menginduksi ada flux yang tidak
ada flux yang tidak normal sehingga menyebabkan pembacaan tegangan terputus. Jadi ini adalah flux yang dibangkitkan oleh atau inti, dan ini adalah tegangan yang diinduksikan oleh inti tadi melalui tentunya flux atau induksi elektromagnetis tadi atau elektromagnetiknya si core tadi. Di sini ada pembacaan yang sudah tidak terbaca, sehingga di sini ada kesalahan pembacaan. Nilai sekunder yang saya harapkan pada saat terjadi gangguan sebesar 26,3 Ka ini adalah sebesar 131,7. Hanya saja dengan terjadinya core-nya yang sudah jenuh ini, pembacaannya ada selisih sebesar 0,2 ampere. Nah, ini sekunder ya. Tentunya ini akan mempengaruhi pembacaan di sisi primer juga. Kemudian saya coba jumlahkan lagi, misalkan saya nambah 500 ampere lagi, jadi 26,8 Ka. Nah, kesalahannya akan semakin besar, pembacaan akan semakin besar dari 134,23 ampere ini. Nah, untuk di sisi sekunder, di sisi yang terbaca di relay aktual itu sudah berkurang dari nilai yang seharusnya saya harapkan. Kemudian untuk tegangannya masih naik lagi 57 ya. Ini RMS ya. Ini RMS, ini yang di sini adalah peak to peak, yang di sini adalah RMS-nya, ini yang dibaca di relay RMS. Namun yang sebenarnya terjadi di sistem MCU-nya itu sebesar ini. 81,64 Ka. Ini tegangan yang terbesar. Nah, kita coba tambahkan lagi sekitar jumlahkan 100 ampere lagi, atau kita coba 27.000. Kesalahannya akan semakin besar. Selanjutnya ada kondisi ini kita sudah mendapatkan simulasi apa yang sebenarnya terjadi pada CT pada saat core-nya jenuh seperti ini ya. Ini kita sudah memiliki rumusnya, sehingga saya coba besarkan ini saja. Saya akan coba besarkan ini. Oke, ini saya akan coba simulasikan. Selain kondisi core-nya jenuh atau intinya sudah tidak bisa, inti atau core ini tidak bisa lagi menginduksi tegangan dari flux yang diperoleh atau yang flux yang dimiliki oleh inti tadi sudah tidak bisa lagi menginduksikan tegangan di sisi sekunder, ada nilai maksimumnya. Sehingga selanjutnya saya akan mencoba mensimulasikan apa yang akan terjadi dengan pembacaan core kita, pembacaan relay kita dari CT yang jenuh. Apa yang akan terjadi pada saat ini normal, bebannya normal, misalkan 1000 ampere. Hanya saja di sini ada terjadi open loop. Jadi di beban kita itu ada terjadi koneksi dari relay ke CT atau koneksi CT dari alat ukur, misalkan power meter atau kWh meter, itu terputus atau terlepas dari terminasinya. Untuk pada saat terjadi open loop, maka akan terjadi sebuah impedansi yang sangat besar ya, resistansi yang sangat besar. Kita anggap kita di sini masukkan tak terbatas 999. Apa yang akan terjadi dengan CT ini? Tegangan yang terjadi, ingat tadi pada saat kondisi normal dengan 1000 ampere, maka tegangan RMS yang di CT tersebut di terminalnya sebesar 2,14 dan peak to peaknya hanya 3 volt peak to peak. Apa yang akan terjadi dengan kondisi CT-nya open loop atau terbuka di rangkaian? Nah, ini tentunya akan menghasilkan tegangan yang sangat besar di belitan sekunder. Ingat, ini adalah belitan sekunder, ini flux di core atau di inti CT tersebut. Oke, kita coba enter. Oke, kita lihat di awalnya 3 volt peak to peak, ini menjadi 4,163 kA. Bayangkan
arus atau tegangan sebesar ini mengalir di atau terjadi timbul di CT yang di sekunder, sebagian sekunder. Kita lihat, saya coba hapus ini. Ini fluxnya ya, fluxnya sangat besar sebenarnya. Fluxnya itu sudah sudah apa? Ini fluxnya sudah tidak bisa digambarkan di sini lagi. Saya hapus. Kita lihat tegangannya ya. Tegangan peak to peaknya sampai 4,1 K atau 4000 volt ini. Nah, inilah yang berbahaya. Ini yang berbahaya untuk yang kita punya, CT yang kita miliki, CT yang kita operasikan itu yang berbahaya pada saat terjadi kondisi open loop. Ya, ini yang bisa menyebabkan CT tersebut itu bisa terbakar. Sehingga penting diingat untuk teman-teman engineer, baik itu engineer proteksi maupun di pemeliharaan gardu induk, penting diperhatikan untuk CT tidak boleh open loop, tidak boleh terbuka, baik di sambungan manapun, dari box CT, kemudian ada sambungan yang di MK Marshall Kios untuk satu bay tersebut, itu nggak boleh terbuka, kemudian masuk ke panel relay. Ini semuanya harus tertutup. Saya kembalikan. Jadi saya coba kembalikan ke total burden-nya itu adalah 0,17 ohm. 0,17 ohm untuk RVT-nya ya, untuk air load-nya, untuk air beban. Oke, kemudian sepertinya untuk materi atau penjelasan terkait CT jenuh ini saya pikir cukup. Untuk materinya mungkin nanti akan kita sampaikan di lain kesempatan, di kesempatan berikutnya ya. Ini sebelum kita sampaikan materinya, ada baiknya memang kita melihat sebenarnya apa sih CT jenuh itu. Kenapa sih CT jenuh itu penting? Karena CT ini merupakan salah satu bagian penting dari proteksi atau perlindungan di suatu sistem. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.